Selamat datang di channel Kaiden Harvey. Film kali ini dari negara Korea, yang sangat bagus untuk ditonton, menceritakan seorang detektif yang memecahkan masalah penyebaran narkoba oleh geng Yakuza dengan polisi. Bagaimana Saekdo memecahkan masalah ini? Yuk kita simak bersama-sama. Bantu subscribe, like dan share jika suka dengan alur cerita ini. Terima kasih. Di dalam kontainer, seorang polisi ditangkap karena membuntuti bandar narkoba, lalu datang seorang pria dan langsung membunuh polisi itu. Pria Jepang memberikan uang penjualan bulan ini, dan narkobanya ada 20 kilo dan akan segera siap. Dia juga berkata, kita harus waspada, karena bos di Jepang sudah mencurigai kami menyelundupkan narkoba. Pria itu hanya menjawab, bersiaplah untuk bertemu pembeli besok, lalu dia pergi. Sedangkan mayat polisi tadi dilempar ke laut untuk menghilangkan jejak. Di jalanan, ada preman sedang menghajar seorang pria karena membunyikan klakson kepadanya, sedangkan yang lain tidak berani menolong dan hanya melihatnya. Lalu datang Saekdo untuk menghajar preman-preman itu. 일로와 무진다. 폭행이냐? 오지마! 너 말이야. Lalu polisi datang untuk mengamankan mereka semua. Di kantor polisi, rekannya berkata kalau sudah 1 tahun ini kami mencoba menangkap bajingan itu, bagaimana bisa kau mengangkap mereka? Saekdo hanya menduga saja kalau itu mereka. Tolong jangan terlaku kasar dengan penjahat, kata temannya. Aku selalu bersikap lunak kepada mereka, lagi pula yang dilakukan polisi adalah menghukum dan melayani bukan. Temannya memberikan beberapa obat penambah energi kepada yang lain, saat Saekdo meminta tapi dihiraukan. Lalu dia mengambil sendiri beberapa buah dan dimakannya. Temannya kaget melihat obatnya dimakan semua. Lalu mereka menerima telepon, ada kasus baru. Di TKP, Saekdo mendapat laporan kalau seorang wanita jatuh dari lantai 8, kita tidak tahu waktu kematiannya. Karena tidak ada CCTV, dia datang ke hotel bersama seorang pria dan tidak ada tanda-tanda kejahatan. Rekannya mengatakan kalau korban pergi ke klub, gelangnya menjelaskan ini. Lalu Saekdo meminta untuk melakukan otopsi. Setelah melakukan otopsi, terdapat cedera kepala dan patah tulang yang umum kematian karena jatuh, tetapi penyebab pastinya karena serangan jantung. Hal itu dipicu oleh dosis fatal narkotika, disebut hiper, narkoba baru yang lebih kuat dari kokain atau meth. Jadi maksudmu seseorang membuang mayatnya keluar, kata Saekdo. Saekdo menelpon kaptennya dan bertanya bagaimana di sana. Lalu kaptennya menjelaskan kalau dia pingsan setelah mengkonsumsi narkoba hiper. Saat bangun, pria itu sudah pergi. Dia pasti memasukkan narkoba ke dalam minuman mereka. Kita serahkan ini ke divisi narkoba. Saekdo mengatakan kalau ini kasus pembunuhan dan aku akan tangani kasus ini. Klub tidak mengizinkan kita memeriksa kamera pengawas, jadi aku minta surat penggeledahan. Pemilik klub ada 3 orang, seorang preman bernama Lee Sang-chul. Kita akan ke sana, kata Saekdo. Sampai di klub, Saekdo meminta bantuan temannya yang bisa memasukkan kita ke klub. Saat berada di klub Orange, beberapa wanita sedikit ketakutan melihat Saekdo dan temannya. Tak lama Ja Dong-mun datang untuk membantu mereka bisa masuk ke dalam klub. Saat sudah masuk ke dalam, mereka mulai mencari bukti dan memberikan uang kepada Dong-mun karena sudah membantu. Saekdo melihat ada yang transaksi narkoba. Saat mau ke atas, dicegah oleh penjaga. Saekdo berkata kalau ada temannya di ruangan MVP, tetapi tetap disuruh pergi dan menamparnya. Lalu Saekdo langsung memukulnya sampai tumbang. Lalu dia mengikuti pria itu masuk ke sebuah ruangan, dan saat masuk dia memfoto semua bukti dan orang yang ada di ruangan. Saat akan melawan, mereka dipukul, lalu penjaga kembali untuk menangkap Saekdo. Tetapi hanya butuh sekali pukulan untuk melumpuhkan mereka. Lalu Saekdo bertanya di mana bosnya, kemudian dia langsung menemui bosnya dan membawa ke markas bersama dengan yang lain. Saat ini Lee Sang-chul bertemu seseorang bernama Baik, lalu memperkenalkan kepada Tomo tangan kanannya, lalu Pak Baik mempertemukan kepada seorang wanita dari China, yang akan memesan narkotika kepada Tuan Lee. Saat transaksi, wanita ini bertanya berapa banyak yang dia bisa dapat. Lee Sang-chul mengatakan kalau bisa menyiapkan 20 kilo setara $30 juta. Lalu wanita itu memberikan uang muka,
kemudian baik berkata kalau akan terus berbisnis denganmu jika ini berjalan lancar. Lalu mereka bersulang. Sedangkan Sokdo sedang menginterogasi pemilik klub, dengan angkuhnya menjawab, kalau dia tidak tahu kalau pegawainya bermain di belakangnya berjualan narkoba, bahkan menyuruh temannya membawakan kopi untuknya. Saat Sokdo melihat CCTV, kaptennya melarangnya jika kita menutup kamera pengawas. Pakai cara pembersihan ruang interogasi, David bagian membersihkan kamera, itu membuat pemilik klub bingung. Saat membersihkan kamera, pemilik klub sudah tumbang, mereka berpura-pura kaget dan menolongnya. Lalu pria itu menjawab, jika dia tamu VIP yang mengunjungi klub seminggu sekali, aku tidak peduli itu narkoba, karena itu meningkatkan penjualan kami. Lalu kata Sokdo, pria itu menjawab hanya itu, kemudian Sokdo meminta membersihkan sedikit lagi. Dengan ketakutan, pria itu berkata kalau Hiroshi itu pecandu dari Icheon, kami tidak jual narkoba. Di mana dia sekarang? Tanya Sokdo, pria itu tidak tahu mungkin di Gangnam atau Icheon, aku tidak yakin. Bawa dia dan berikan aku lokasi Hiroshi, kapten berkata kalau dia dan anggotanya akan ke Icheon untuk menangkapnya. Saat ini, Sokdo dan rekannya pergi menuju ke bar eksklusif untuk orang kaya yang dijalani oleh Nona Jung. Sokdo meminta Dongmun untuk membawanya ke sana dengan memberikannya uang. Saat masuk mereka bertemu dengan seorang pria botak, pria itu menyuruh mereka keluar, tetapi saat akan memukul, Sokdo langsung menghajarnya sampai tumbang. Mereka langsung menggeledah bar tersebut dan ditemukan narkoba yang disembunyikan di bawah laci. Mereka berdua diinterogasi oleh Sokdo, dia bertanya apa kau mengenal Hiroshi. Nona Jung menjawab kalau dia datang seminggu sekali, pertama bertemu di Incheon. Apakah narkobanya masuk dari Incheon? Tanya rekannya. Mereka buat sendiri dan katanya dia gangster di Jepang, kata Nona Jung. Sedangkan rekannya memberitahukan kalau sudah dapat lokasi Hiroshi dan akan menangkapnya. Sokdo menyuruh berhati-hati. Hiroshi dan temannya sedang teler, sedangkan kapten dan yang lain bersiap-siap. Saat pintu dibuka mereka langsung menyergapnya, terjadi baku hantam. Sampai akhirnya mereka berhasil dilumpuhkan, dan menemukan senjata dan obat-obatan dalam jumlah banyak. Di mana kau menemukan senjata polisi ini, dan berani sekali membius orang sampai mati, aku akan memastikan kau dihukum 30 tahun, kata kapten. Lalu Sokdo menelpon bertanya bagaimana, kapten menjawab mereka berhasil menangkapnya dan dalam perjalanan, dan kita menemukan banyak narkoba. Tiba-tiba ada yang menabrakkan mobil mereka. 여보세요? Lalu Jo Song Cheol membawa semua narkobanya, sedangkan anak buahnya mengambil rekaman mobil. Saat akan pergi, Hiroshi meminta membawanya, jangan tinggalkan dia di sini, tetapi langsung dibunuh oleh Jo Song Cheol. Lalu Jo Seong Cheol menemui Tomo dan menghajar anak buahnya yang menghalanginya masuk, kau biarkan polisi mengambil narkobanya, kata Jo. Tomo berkata kalau Ichijo tahu, kita semua akan mati. Dia akan tahu kalau kita menyelundupkan barangnya. Kalau begitu jangan sampai dia tahu, dan jangan mengacaukan atau kalian semua mati, kata Jo, lalu dia pergi. Sekarang Seokdo menemui rekannya di rumah sakit dan bertanya keadaannya, untungnya mereka baik-baik saja, sedangkan kapten dalam operasi darurat, kepalanya terluka parah. Tomo sekarang bertemu suruhannya dan meminta dia bertanggung jawab atas distrik Hiroshi. Aku sudah bicara dengan mitraku, lalu meminta untuk kemasi barangnya dengan baik. Mereka diberikan makanan agar cepat pulih. Saat akan memakannya, rekannya bertanya apa benar tidak melihat apa-apa. Kami diserang dan kamera hilang, mereka mengikuti kami, katanya. Seokdo berkata biarkan mereka makan dengan tenang. Saat mulai mau makan, giliran Seokdo yang bertanya, membuat mereka berhenti makan kembali. Lalu datang kepolisian dari divisi narkotika Bukbu bernama Wang Donggu, dia menunjukkan sebuah foto senjata. Temannya berkata kalau dia menemukannya dengan narkoba. Wang berkata kalau itu senjata kaptennya, dia menghilang beberapa hari yang lalu. Wang menceritakan kepada Seokdo, kalau kapten kami juga menyelidiki Hiper, sebenarnya ini salah satu kasus Guryong. Tapi kapten curiga dan memeriksa kasusnya sendiri, namun tampaknya Yakuza mengetahuinya. Seokdo bertanya siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Di kepolisian Guryong, Seokdo dan Men Jae mendatangi kapten divisi narkotika.
Sung Chul mendengar kecelakaan timmu, dan turut prihatin. Itu sebabnya aku kemari, ini berkaitan dengan Yakuza, apa kau menemukan sesuatu? Tanya Seokdo, orangku terluka dan aku ingin melihat wajahnya. Sung Chul sedang menyelidiki dan belum bisa memberitahu dengan pasti. Seokdo tidak puas dengan jawaban dari Sung Chul, tetapi Menje berkata itu sudah cukup, mari pergi ajaknya. Saat akan pergi, Seokdo bertanya kembali tentang Kapten Jong yang hilang, lalu anak buah Sung Chul berkata, kalau Kapten Jong memiliki beberapa masalah. Kemudian Sung Chul berkata kalau ini bukan kasusmu, jadi tidak pantas untuk kau tanyakan, lalu Seokdo pergi. Di dalam mobil, Seokdo berkata, kalau mereka tampak tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian mereka menuju ke penjualan mobil bekas, mobil Seokdo menghalangi mobilnya Cherry, pemilik mobil bekas. Dengan gayanya yang sok jagoan, ingin memukul Seokdo, tapi Seokdo sudah memberitahukan kau akan menyesal, lalu dipukulnya Cherry sampai pingsan. 야야, 자는 거 아니야? 야, Saat sudah sadar, Seokdo bertanya kepada Cherry, kau menjual mobil bekas dan mengelola klub juga. Kudengar banyak Yakuza datang ke klubmu, mereka menjual narkoba di sana kan? Tanya Menje. Cherry berkata, ada orang yang bernama Tomo, datang setiap akhir pekan untuk menggunakan narkoba dan memukuli orang, ditunjukkan fotonya. Di mana orang ini? Tanya Seokdo dan minta untuk mengantarkannya. Cherry menolak ikut karena tidak mau terlihat dengan polisi, dan aku akan menyuruh karyawanku, dia orang Jepang dan bisa menerjemahkan juga. Aku akan memukulmu lagi, kata Seokdo, lalu Cherry langsung menurut ikut pergi. Di Jepang, Ichiro menelpon Ricky untuk membereskan masalah Tomo, karena bermain-main dengan narkoba, pergilah ke Korea untuk memperbaiki keadaan. Saat ini Ricky sudah berada di Korea dan akan memberikan kabar saat sudah menemukan narkobanya, dan akan memperbaiki semuanya dengan sempurna. Sedangkan Jo Sung Chul dan kliennya sedang menunggu Tomo datang membawa narkobanya. Baik, berkata kita memulai bisnis dengan awal yang buruk, seharusnya hari ini dia datang. Tomo menelpon Jo dan berkata ada yang melapor pada Ichijo kalau kita mengambil narkobanya, sekarang Ichijo mengirim orang untuk mengejar kita, ada yang berkhianat. Aku akan bersembunyi sementara waktu dan narkobanya akan kusimpan untuk keselamatanku. Jo Sung Chul meminta waktu 2 hari lagi, wanita itu berkata jika kau tidak membawanya, kau akan menyesalinya. Lalu Jo pergi dengan marah. Ricky sekarang berada di kediaman Tomo, dan menghabisi semua anak buahnya. Ricky bertanya ke anak buahnya, di mana Tomo? Dijawabnya tidak tahu. Langsung dibunuh. Ricky menyuruh mereka mencari Tomo. Sekarang Seokdo sudah sampai di klub milik Cherry, dan karyawannya keluar menemui bosnya. Cherry menyuruh Mimi mengantarnya. Saat berada di ruangan, banyak gangster berkumpul, salah satunya datang mengusir Seokdo dan Menje. Menje mengatakan kami polisi dan mencari Tomo, tetapi tidak digubris oleh pria itu, lalu terjadi perkelahian. Seokdo mencari Tomo, Mimi menunjuk di balik bar, lalu dia bertanya di mana Tomo, saat akan memukul Seokdo, tapi malah perutnya yang terkena pukul. Manje berkata tidak ada Tomo di sini, lalu dibawanya pria itu. Jo Sung Chul mendapat info kalau Tomo berada di Hotel Songdo, sedangkan Tomo bergegas membawa semua uang dan barangnya, tetapi saat keluar, dia bertemu dengan Ricky. Ricky meminta narkobanya kepada Tomo. Seokdo dan Manje sudah berada di hotel Tomo tinggal, saat berpapasan dengan mobil hitam, Seokdo melihat Tomo di dalam mobil itu. Lalu menyuruh mundur dan halangi mobil itu, Seokdo langsung menghajar orang yang di dalam mobil itu. Tomo melihat kesempatan untuk kabur, kemudian ditusuk oleh anak buah Ricky. Sedangkan Seokdo ditabrak oleh Ricky dan kemudian pergi, saat ingin mengejarnya, mobilnya tidak bisa hidup. Ada 2 Yakuza meninggal dan mobil yang dipakai tidak terdaftar, sedangkan dari jauh, Jo Sung Chul melihat mereka dan anak buahnya membawa rekaman CCTV. Menunjukkan Ricky telah membawa Tomo, sedangkan narkobanya tidak ada di hotel. Baik, memberi kita waktu 2 hari, sekarang bagaimana? Tanya anak buahnya. Sedangkan di tempat lain, Ricky bertanya kepada Tomo, di mana barangnya?
tetapi Tomo berkata kalau kuberitahu, kau pasti akan membunuhku, lepaskan aku dan akan kuberikan barangnya. Tapi Ricky berkata akan mencarinya sendiri dan langsung membunuh Tomo. Keesokannya Tomo sudah ditemukan tewas oleh kepolisian divisi Jo. Seokdo mendapat informasi, kalau Tomo tewas dan orang yang tadi malam kau temui yang membunuhnya di dermaga pemancingan. Seokdo memanggil pria itu untuk ditanya dan sebaiknya kau cepat menjawab, lalu meminta nyalakan lampunya. Saat akan bertanya, ranjangnya malah berputar. Seokdo bertanya, apa yang kau lakukan dengan Yakuza? Pria itu menjawab, tidak melakukan apa-apa, hanya mengemas dan mengantar barang saja. Kau tahu berapa banyak orang terbunuh karena narkoba? Apa kau pernah melihat orang ini? Ditunjukkan fotonya, dan siapa yang menyergap kami? Pria itu hanya menjawab tidak tahu. Seokdo menyuruh kunci pintu, dan siapkan ambulans. Pria itu ketakutan dan menjawab, aku tidak tahu siapa yang menyergapmu tapi aku tahu itu bukan Yakuza, mereka punya mitra. Siapa? Tanya Seokdo. Di tempat lain Jo Sung Chul dan anak buahnya mendatangi orang yang mengkhianati mereka, dan bertanya kepadanya siapa yang membunuh Tomo. Dijawabnya Ricky, suruhan yang dikirim Ichijo. Jo bertanya di mana barangnya, dijawab tidak tahu, Ricky juga mencarinya. Temui Ricky dan bilang padanya, dia akan mati jika menyentuh barangnya, kata Jo Sung Chul. Sekarang mereka sedang menyelidiki orang yang menyerangnya, dan yang mengambil narkobanya orang misterius itu. Pria itu menjelaskan, saat Tomo membawa bahan narkoba dari Jepang, Yakuza ini memprosesnya dan mulai menjualnya, orang misterius ini yang mengawasinya. Ada file dari Jepang, menyuruh pria itu membacanya, Ricky, pemecah masalah nomor 1 Ichijo, dia dikenal sebagai pembunuh terbaik di geng mereka. Manje bertanya, kenapa Ricky ke Korea? Pria itu awalnya menjawab tidak tahu, tapi tiba-tiba dia sekarang mengerti. Tomo dan orang misterius ini menyimpan beberapa narkobanya sebanyak 20 kilo, Ricky datang untuk mengambilnya kembali. Berarti Ricky akan menemui orang misterius ini, kata Manje. Tak masalah kata Seokdo, kita akan menangkap kedua orang itu, tapi kita harus menemukan narkobanya terlebih dahulu. Pria itu kepanasan di dalam mobil dan berkata, kau harus membuka jendela saat ada orang di dalam mobil atau dia bisa mati. Manje berkata tidak akan membiarkan kau mati sebelum selesai. Seokdo di mana lagi mencarinya? Pria itu mungkin di kantor perusahaan Tomo. Seokdo menerima telepon, kalau jasad Kapten Jong ditemukan, pemancing menemukannya terdampar. Dia dibunuh pada saat hari dia menghilang, orang gila ini sekarang membunuh polisi, kata Manje. Sekarang anak buah Joe berada di kantor Tomo, untuk mencari narkobanya, lalu tiba-tiba Ricky dan anak buahnya datang. Ricky pikir itu Jo Sung Chul, lalu memerintahkan anak buahnya membunuh dia. Dia bukan Joe, tapi salah satu petugasnya, lalu langsung dibunuh oleh Ricky. Melihat anak buahnya meninggal, membuat Joe marah, lalu dia menerima telepon dari Ichijo. Ichijo berkata, kembalikan barangnya dan aku akan melupakannya. Aku hanya mengambil bagianku saja, atau kau mau membelinya kembali. Kata Joe, kau pikir aku bodoh, mau bernegosiasi denganmu, aku telah mengirim orang paling hebat untuk bersenang-senang denganmu, kata Ichijo. Anak buah Joe berkata, kalau Ricky sudah menghabisi seluruh geng dan narkobanya tidak ada di sini. Kita bertemu dengan baik beberapa jam lagi, kita harus bagaimana? Kita harus menemuinya, tidak punya pilihan lain, kata Joe. Jo Sung Chul datang menemui Baik. Baik bertanya di mana narkobanya, tapi Joe ingin berbicara dengan wanita itu. Baik berkata, kau jangan macam-macam dengan kami, sambil memukul Joe. Lalu Joe menghajar mereka semua. Apa kau masih mau membeli barang kami? Tanya Joe. Seokdo dan Manje datang ke lokasi dan bertanya yang terjadi. Petugas berkata, ini kasus pembunuhan dan korbannya polisi. Menunjukkan ID korban, yang merupakan bawahan Joe, dia mencari sesuatu dengan menghancurkan dinding dengan palu, waktu kematian jam 2 pagi. Lalu Seokdo pergi. Anak buah Joe berkata, sekarang markas besar mulai penyelidikan internal terhadap kita. Kita cari narkobanya, kata Joe. Tapi bagaimana dengan Ricky? Dia juga mencarinya, tanya anak buahnya. Kita akan membunuhnya,
ucap Joe. Seokdo dan Manje mendatangi kantor Joe, dan bertanya kepada anak buahnya, di mana Kapten Joe. Anak buahnya berkata tidak ada, silahkan pergi, lalu Seokdo bertanya lagi, kenapa orangmu bisa berada di kantor Tomo tadi malam? Anak buahnya dengan emosi berkata tidak tahu, mungkin sedang menyelidiki, dan terjadi perang mulut. Manje berusaha melerai, tetapi anak buah Joe makin menjadi, sampai menunjuk wajah Seokdo, membuat Seokdo mempelintir tangannya, kemudian pergi. Mereka seperti menyembunyikan sesuatu, kata Manje. Pria yang ditahan mengatakan, kalau dia tahu klub kapal pesiar yang dikelola Yakuza, tapi itu sudah tutup. Tapi Seokdo meminta langsung ke sana. Saat menuju ke sana, seorang pria berkata pergi, kami tidak buka, tapi mereka tetap masuk, sampai akhirnya dipukul oleh Seokdo. Di dalam ruangan, Seokdo melihat pria yang waktu itu di parkiran, dan terjadi perkelahian. Sekarang, Seokdo menanyainya dan suruh sebelahnya untuk menerjemahkan, kenapa kau kemari, dan di mana narkoba itu. Pria itu berkata, tidak tahu karena kami juga mencarinya. Lalu Seokdo meminta Donggu untuk membawa mereka. Mereka sekarang memeriksa kapal pesiar. Saat memeriksa semua, Seokdo melihat isi brankas berisi tali tambang. Tiba-tiba dia mencoba menarik tali tambang yang diikat di kapal pesiar, dan ternyata narkobanya digantung sebagai pemberat di kapal itu. Anak buah Joe melaporkan, kalau telah menemukan Ricky. Joe ingin membunuh Ricky yang telah merusak rencananya, sedangkan Seokdo dan yang lain akan bertemu Cherry kembali, untuk memancing Joe. Di lokasi, Cherry sedang menipu pelanggan yang akan membeli mobil. Saat itu juga Seokdo datang dan melihat kalau mobil itu bekas kena banjir. Pembeli berkata, kalau kita tidak mau mobil itu tapi dia memaksanya, lalu Seokdo menjual mobilnya kepada pembeli seharga $3. Manje bertanya, apa kau tidak mau tahu siapa yang membunuh bosmu? Aku mau, jawab Cherry. Kau punya kesempatan di sini, apa kau mau membantuku? Tanya Seokdo. Seokdo menyuruh Cherry untuk kirim pesan kepada Joe, tentang narkobanya, lalu menelpon Joe. Cherry berkata kalau dia dari klan Hiu Putih, dan aku mempunyai hiper 20 kilo, bukannya ini milik Yakuza, tapi Joe diam tak menjawab, lalu dimatikan. Seokdo menyuruh mengirim foto kepadanya, Joe kemudian menelpon kembali dan bertanya apa permintaanmu. Cherry meminta, biarkan kami menjalankan bisnis ini kembali dan akan aku serahkan barang ini kepadamu. Aku akan kirim alamatnya kepadamu, tunggu di sana 1 jam lagi tapi sendirian. Cherry bertanya, Joe memintanya datang sendirian, jadi aku pergi sendirian. Tentu saja, apa ada pilihan yang lebih baik? Lalu Seokdo menelpon rekannya dan berkata kalau sudah menemukan tersangkanya, kami akan menangkapnya, kalian bisa datang dengan anggota. Sekarang Jo Sung Chul menemui Ricky, karena ada perubahan rencana. Saat bertemu langsung dengan Ricky, Joe berkata mari kita buat kesepakatan jika mau narkobanya, karena aku tahu di mana barangnya. Di tempat yang sudah ditentukan, Cherry menuju ke lantai 3, sedangkan Seokdo mengikuti dari belakang. Di lantai 3, Ricky dan anak buahnya sudah menunggu, Cherry berteriak dan Seokdo menuju ke tempat Cherry. Ricky menghampirinya, dan Seokdo tahu sudah dipermainkan oleh Joe, seorang pria memukul Seokdo sampai pingsan, saat dibuka isi tasnya ternyata hanya garam, Joe menipu Ricky. Sedangkan rekannya yang menunggu di bawah bertanya kenapa lama sekali mereka, sedangkan Joe dan anak buahnya menyergap Manje dan temannya dan menghajarnya. Lalu Joe pergi membawa barangnya dan pergi, tidak lama anggota polisi sudah berdatangan. Ricky membawa Seokdo pergi, sedangkan Manje dan rekannya mencoba menolongnya, tetapi dihalangi oleh anak buah Ricky. Seokdo sedang dipukuli oleh anak buah Ricky dan bertanya di mana barangnya. Tak lama Jo Sung Chul menelpon. Jo berkata telah mengambil barangnya, semoga beruntung katanya, membuat Ricky marah. Sedangkan Seokdo sudah menghajar semua anak buah Ricky. Dan bertanya, pergi kemana Jo sekarang, aku sudah kehabisan waktu. Maha. 도망갈 데가 없네. 야르잖아, 애가.
Ricky berkata, disinilah kau mati, tapi Seokdo malah mengambil plastik dan menyuruhnya memasukkannya sebagai barang bukti. Kemudian Ricky langsung menyerangnya. Setelah anggotanya datang, Seokdo langsung mengejar Jo Sung Chul, sedangkan Jo dan anak buahnya berkemas mengambil semua uang dan paspor. Saat akan pergi, mobilnya langsung ditabrak oleh Seokdo. Melihatnya, Jo langsung pergi ke dalam kantornya, sedangkan anak buahnya langsung dipukul. Seokdo mencari Jo dengan menelponnya dan berkata kau membunuh orang dan saat sampai di ruangannya, Jo langsung menyerangnya. Apa tulang rusukmu patah, tapi seluruh tubuhku terasa remuk. Lalu Jo memberikan tawaran, tas ini seharga 30 juta, jadi kita akan membagi. Seokdo langsung berkata jangan bilang bagi rata, aku tahu aku dapat setengah. Kau berhak diam, dan aku akan mencarikanmu pengacara, dengan mengarahkan kepalan tangannya. Sepertinya aku akan membunuhmu, ucap Jo. Polisi sudah datang dan membawa Jo Sung Chul. Sekarang mereka merayakan keberhasilan menangkap para penjahat, dan kapten memberikan bonus, sedangkan Seokdo tidak mendapatkan karena berutang banyak pada kapten, lalu kapten berpamitan karena ada pertemuan. Seokdo berkata akan traktir makanannya, kapten membatalkan untuk pergi, lalu mereka bersulang atas kerja keras semuanya. Suatu hari, datang seorang pria bersama dengan wanitanya ke tempat permainan, dan mencoba permainan baru. Tiba-tiba mobilnya berbunyi, saat melihat ternyata Seokdo dan datang menemui pria itu dan berkata Yang Isu, aku punya pekerjaan untukmu.